Assalamualaikum, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi matematika bab 1, yaitu mengenai pecahan. Di mana biasanya pecahan itu dilambangkan dengan huruf A per B. Di mana A adalah sebagai penyebut dan B adalah sebagai pembilang. Apa itu penyebut? Penyebut adalah bilangan yang dibagi. Dan apa itu pembilang? Pembilang adalah bilangan yang membagi. Kemudian selanjutnya Ibu memiliki contoh soal seperti ini. Tentukan jumlah kotak yang diarsir pada gambar tersebut. Kita hitung dulu. Yang diarsir ini ada berapa kotaknya ya? Ada 1, ada 2. Kemudian tulis di sini yang keduanya. Pernya kita hitung kotak keseluruhan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Tulis di sini angka 5. Baik, kemudian kita mau membahas mengenai pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai yaitu pecahan yang nilainya sama. Sebagai contoh di sini Ibu menulis pecahan 1/2. Pecahan apa saja yang sama dengan pecahan 1/2? Baik, kita kerjakan ya. Contohnya seperti ini. 1/2 kita kalikan dengan pecahan yang senilai. Seperti ini contohnya. Dikali 2/2. Berapa hasilnya? 2/4. Berarti pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah pecahan 2/4. Baik, selanjutnya di sini Ibu punya angka lagi. Misalnya di soalnya sebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 1/2. Di sini sudah kita dapat tadi yang pertama yaitu 1/2 dikali 2/2 sama dengan 2/4. Kemudian tinggal kita cari 2 lagi ya. Sama contohnya, caranya sama ya. 1/2 dikali pecahan yang sama atas dan bawah angkanya ya, 3/3. Yaitu hasilnya 3/6. Begitupun dengan 1/2 dikali 4/4, mohon maaf, sama dengan 4/8. Kita dapatkan ya bahwa 1/2 pecahan senilainya ada 2/4, 3/6, 4/8. Begitu seterusnya. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu maksudnya adalah membuat pecahan tersebut lebih kecil dibanding pecahan yang sudah ada. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mencari pecahan yang bisa membagi habis pecahan tersebut. Contohnya, yang bisa membagi habis 5. Apakah 5 bisa dibagi 1? Bisa, tapi tidak membagi habis. Kemudian apa 5 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 3 tidak bisa. 4 pun tidak bisa. Kita coba dengan 5 dibagi dengan 5. Kemudian apa 10 bisa dibagi 5? Ternyata bisa ya. Berarti kita contohkan seperti ini. Berarti 5/5. Berapa hasilnya? 5 dibagi 5, 1. Kemudian 10 dibagi 5, 2. Jadi bentuk sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Kemudian contoh selanjutnya ya. Di sini Ibu punya angka 12/32. Lihat di belakangnya ini semuanya genap. Kalau angka genap bisa dibagi dengan 2/2 pecahan yang paling kecil. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ternyata 6/16 masih terlalu besar dan masih bisa dibagi lagi. 6 dan 16 adalah bilangan genap kan? Nah, berarti masih bisa dibagi lagi. Kita bagi lagi dengan 2/2. Kenapa 2/2? Karena ini pecahan yang paling kecil. Kita bagi ya. 6 dibagi 2 sama dengan
3, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sudah selesai. Kenapa? Karena di atas ganjil, di bawah genap. Nah, kemudian ada lagi contoh seperti ini. Di atas genap, di bawah ganjil, 20/5. Bagaimana Bu caranya? Ya kita cari saja yang bisa habis membagi 20 dan 35. 20 bisa dibagi 10, bisa, tapi 35 tidak bisa dibagi 10 kan? Kemudian kalau dibagi 5, kita coba ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Kuncinya adalah anak-anak harus hafal dan menghafalkan yang belum hafal perkalian dan pembagian. Terima kasih dan sekian penjelasan dari Ibu mengenai bab 1 yaitu pecahan. Kita lanjut lagi nanti ya. Kita lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.